3. Baik, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Itu kalau masih ada sampah di bawah mejanya silakan dibersihkan dulu. Sudah? Sudah, Bu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alimah Alimah apa? Rahma. Satu lagi ada lagi masih ada yang mau masuk? Oke, baik. Jadi materi pembelajaran kita hari ini itu mengenai kisah teladan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kisah Baik, materi pembelajaran kita hari ini ya, berbasis PowerPoint. Ibu kirim ke WA, oke? Kami kita tidak ada informasi. Baik, Bu. Iya, Bunda. Sudah dikirim, Bu? Sudah dikirim. Silakan dibuka. Baik anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu supaya anak-anak semua itu mengenal dan menceritakan kisah hidup Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan yang kedua yaitu anak-anak semua mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan yang ditunjukkan oleh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat mencintai Siti Fatimah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki nama panggilan yang amat mesra dengan Siti Fatimah, yang dimana beliau ini memanggil Siti Fatimah dengan sebutan Umi Abihina, yang berarti ibu dari ayahnya. Karena kasih sayang Rasulullah kepada Fatimah itu amat sangat seperti menyayangi seorang ibu. Adapun beberapa keistimewaan Fatimah Az-Zahra, ada yang tahu apa saja keistimewaan Fatimah Az-Zahra? Yang pertama, keistimewaan Fatimah Az-Zahra, beliau ini adalah wanita atau perempuan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, bukan? Masya Allah. Yang selanjutnya ya, Fatimah ini juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Fatimah ini akan menjadi pemimpin perempuan yang ada di surga, atau biasa yang disebut dengan Sayyidatun Nisa al-Jannah. Dan yang selanjutnya, keistimewaan Fatimah Az-Zahra, beliau ini juga menikah dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka. Ada yang tahu siapa suami dari Fatimah Az-Zahra? Lupa, Bu. Jadi suami dari Fatimah Az-Zahra adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betul sekali. Adapun nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang pertama yaitu kesederhanaan dan keqanaaan beliau. Walaupun berasal dari keluarga yang amat sangat mulia, tapi Fatimah itu memiliki kesederhanaan yang sangat luar biasa, yang dimana itu bisa kita contoh supaya kita itu hidup dengan hemat, tidak sombong, dan menerima rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan amat sangat lapang dada. Yang selanjutnya yaitu ketaatan beliau kepada orang tua. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu amat sangat mencintai ayahnya yaitu Rasulullah SAW. Bahkan saat Rasulullah SAW hendak meninggal,
Rasulullah, maka bergembiralah hati Fatimah Az-Zahra karena dia percaya bahwasanya setelah kehilangan ayahnya dia akan menyusul ayahnya seperti itu. Yang selanjutnya itu kesabaran dan keteguhan iman. Fatimah itu hidup dalam kondisi ekonomi yang amat sangat sulit, namun dia tidak pernah mengeluh. Ia tetap taat beribadah dan selalu menjaga semangat keluarganya dalam menjalankan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu seorang Fatimah Az-Zahra itu memiliki peran ibu dan istri yang amat sangat luar biasa. Fatimah itu adalah istri yang setia, mendukung perjuangan suaminya si Ali bin Abi Thalib ini, dan dia juga mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta dan akhlak mulia. Ada yang tahu anak-anak Fatimah Az-Zahra itu siapa saja? Jadi Sayyidah Fatimah itu memiliki dua anak kembar yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan yang selanjutnya itu kita memasuki yang selanjutnya yaitu akhir kehidupan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra wafat hanya 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dia dimakamkan di Madinah. Namun ada beberapa pendapat yang simpang siur mengenai di mana wafatnya si Fatimah Az-Zahra ini. Beliau ini wafat dalam keadaan ridho dan diridhoi, meninggalkan teladan hidup yang agung bagi seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimah. Adapun Fatimah ini kata-kata yang inspiratif yang hadir di Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa yang membuatnya marah, maka aku juga marah. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya. Betapa Rasulullah SAW sangat mencintai Fatimah Az-Zahra. Mungkin itu tadi pembelajaran kita mengenai Fatimah Az-Zahra. Ada yang ingin ditanyakan mengenai Fatimah Az-Zahra? Jadi karena anak semua sudah paham mengenai kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra, Ibu ada games yang berupa latihan soal berbasis ICT, di mana nanti itu linknya Ibu share di grup kelas ya. Silakan dibuka di WA ya. Oh ya ini. Nah itu silakan anak-anak buka, tapi nanti dulu di ininya di slide-nya buka dulu. Sudah dibuka? Sudah. Sudah Ibu. Nah nanti di situ ada peringkatnya dari 1 sampai 10. Akhir pengisian soal itu ada tulisan leaderboard. Jadi mana nanti anak-anak silakan isi nama kalian dan itu akan muncul peringkatnya dari peringkat 1 sampai 4. Iya. Oke, jadi yang pertama nanti yang namanya paling atas itu akan menjadi peringkat 1 dan seterusnya. Oke, siap semuanya? Siap.
mengetahui. Amin. Baik, dari dosen pertama, tapi di akhir pembelajaran akhir. Oke. Semuanya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Adapun kenapa sih kita harus meneladani Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha? Karena beliau ini adalah perempuan yang amat sangat luar biasa di mata Allah, di mata Rasulullah, di mana Fatimah Az-Zahra ini juga menunjukkan bahwasanya kehormatan perempuan itu bukan diukur dari harta